nama aku Tania. Aku salah satu mahasiswi dari Quicken Gisulang Bisnis. Di sini aku mau jelasin tentang pasar modal sebagai nilai akhir ujian aku. Selamat menonton. Jadi pasar modal itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen jangka panjang. Itu misalnya kayak obligasi, saham, terus reksadana. Terus pasar modal itu juga merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan atau institusi, misalnya pemerintah. Terus juga bisa dijadikan sebagai sarana investasi. Nah, kalau pelaku pasar modal itu siapa aja sih? Pelaku pasar modal itu ada 5. Yang pertama itu emiten. Kalau emiten itu adalah perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham maupun obligasi. Yang kedua, investor. Kalau investor itu pemodal yang akan memberi atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan diberi investasi. Terus yang ketiga itu adalah penjamin emisi. Itu adalah lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi. Yang keempat itu ada agen penjualan. Kalau agen penjualan itu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public. Terus yang kelima, terakhir itu adalah pialang atau broker. Itu adalah perantara antara si penjual dengan si pembeli. Nah, sekarang kita masuk ke lembaganya. Jadi lembaga pasar modal di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu OJK, singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK ini yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua itu ada Bursa Efek. Jadi di Indonesia Bursa Efek itu ada 2, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Terus yang ketiga itu ada perusahaan efek. Terus yang keempat itu ada lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau disingkat PT KPEI. Terus yang kelima itu ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Custodian Efek Indonesia. Jadi itu adalah kelima lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke manfaatnya. Jadi, manfaat pasar modal itu yang pertama adalah tempat menanamkan modal untuk mendapat keuntungan. Nah, jadi pada dasarnya semua orang kan membutuhkan rencana keuangan jangka panjang nih. Nah, jadi pasar modal itu dapat menjadi investasi pilihan. Karena bagi investor, kebanyakan keberadaan pasar modal itu sangat membantu untuk memutar uang. Nah, terus manfaat yang kedua itu adalah pengelolaan yang profesional dan transparan, bisa meminimalisir risiko investasi. Nah, jadi karena pasar modal bersifat terbuka dan leluasa, investor dapat melihat rekam jejak apa saja yang sudah dipinjam. Terus juga bisa melihat sebelum mereka melakukan investasi tersebut. Jadi benar-benar terbuka dan terpercaya. Terus yang ketiga itu manfaatnya mencari keuntungan dari dividen. Kalau ini tentu saja kan kalau sebagai investor tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dong. Dengan investasi makanya selain mendapat keuntungan dari selisih harga terdapat penjualan surat-surat berharga tersebut, seorang investor juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya berupa dividen. Nah, terus manfaat yang keempat itu adalah dapat mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan. Jadi investor dapat mengambil kesempatan untuk memiliki sebagian besar saham dari suatu perusahaan. Nah, ini sangat mudah banget terjadi di pasar modal ketika ada perusahaan yang memiliki masalah keuangan. Terus yang kelima itu adalah memperluas jaringan bisnis. Nah, kalau ini karena banyaknya perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka investor dapat memanfaatkan data-data yang didapatkan tersebut untuk memperluas jangka jaringan bisnis mereka. Mengenai caranya bisa bermacam-macam, mulai dari membeli saham dan lain sebagainya. Terus yang keenam itu ada sebagai tempat jual beli instrumen modal. Jadi peran investor sebagai pembeli instrumen investasi tentunya mereka juga akan menjadi penjual di pasar modal. Itulah mereka bisa membeli dan menjual kembali surat-surat berharga milik mereka. Terus yang ketujuh itu memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham. Nah, jadi dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham diadakan oleh pemegang saham, di sini seorang investor dapat mengemukakan pendapatnya tentang kebijakan suatu perusahaan. Nah, jadi itu adalah manfaat-manfaatnya pasar modal.
Nah, jadi itu penjelasan aku tentang pasar modal. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.